Duka mendalam masih dirasakan Sarhin saat kembali melihat rumahnya di kawasan Penjaringan yang hangus terbakar. Hingga kini, garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian. Kebakaran yang terjadi pada Desember 2025 itu merenggut 5 nyawa anggota keluarganya, termasuk istri, anak, cucu, mertua, dan pengasuh. Saat kejadian, Sarhin sedang bekerja dan sempat mendapat kabar darurat dari anaknya. Ia langsung bergegas pulang, namun api sudah melalap rumah dan komunikasi terputus. 5 korban ditemukan meninggal di lantai 2. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sampai di sini, pas ditelepon kembali, udah nggak ada itu. Api sudah besar. Suruh tunggu bentar. Pak, berarti posisinya Bapak lagi kerja gitu ya? Yang di dalam rumah berarti, mohon maaf, korbannya itu berarti siapa aja, Pak? Ada mertua saya, Ya. istri, anak, cucu, sama pengasuh cucu. Anak yang nelpon itu selamat? Tidak. Oh, berarti dia nggak selamat, tapi sempat nelpon gitu. Telepon. Minta tolong atau tidak? Minta suruh saya itu pulang, katanya di rumah kebakaran. Oh gitu. Ini dikunci rapat apa? Dia Nggak pas bisa keluar gitu. Posisinya Bapak kerja di mana waktu itu? Di Kapuk. Kapuk. ya Berarti berapa lama tuh Pak perjalanan sampai pada paling akhirnya? 20 menit. 20 menit udah nggak bisa dihubungi? Iya. Tapi Bapak itu pada saat kerja itu memang nggak pulang-pulang? Belum pulang. Berapa hari ke pulang? Bukan nggak pulang. Belum pulang. Pulangnya malam. Sip. Makasih banyak ya Pak. Nama siapa? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, meminta kepolisian mengusut tuntas kebakaran rumah di Pejagalan, Jakarta Utara yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga. Kebakaran tersebut diduga terjadi akibat korsleting listrik saat pengisian daya mobil listrik di rumah. Menurut Kevin, kasus ini menjadi peringatan penting agar aspek keselamatan penggunaan kendaraan listrik di rumah tidak diabaikan. Penyelidikan kini dilakukan oleh kepolisian untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara Pemprov DKI diminta memberi perhatian kepada keluarga korban yang masih mengungsi. Bang, kunjungan di lokasi kebakarannya apa nih Bang? Ya, ini adalah hari ke 2 minggu, minggu ketiga ya. Minggu ketiga sejak kejadian kebakaran yang bagi saya ini satu kejadian yang sangat tragis terjadi di ibu kota, di mana sekeluarga, dalam hal ini ada 5 nyawa dalam satu rumah yang mengalami korban kebakaran, yang menurut beberapa media ini diduga akibat dari keberadaan mobil listrik ya, entah itu dalam kondisi dicas atau dan lainnya. Ya, tentu saat ini kita sedang menyerahkan penanganan penyelidikannya kepada lapor dari kepolisian. Namun kenapa saya harus berkunjung hari ini? Ini menurut dari pengaduan warga tidak ada progres yang berarti. Kejadian sudah melewati minggu ketiga. Kami selaku wakil dari warga, kita harus turun melihat langsung, mendengar keluhannya apa, dan tentu upaya-upaya kejadian seperti ini kan kenapa saya sebut tragis, karena terjadi di tengah ibu kota Jakarta yang memang harus safety-nya ya. Apalagi pemerintah saat ini sedang menggiatkan gerakan bagaimana mobil listrik bisa dinasionalkan selain mobil dan motor gitu ya. Tentu kejadian seperti ini harus kita usut tuntas ya, karena resiko-resiko ini kalau bisa terjadi di tengah pengamatan kita, bagaimana nanti kalau tanpa pengamatan kita. Dan tentu kami mendukung kerja-kerja penyidikan agar bisa lebih cepat, agar bisa lebih tuntas melihat permasalahan ini secara bijaksana, melihat dan mengusut secara tuntas apa akar penyebabnya, apakah dari kabelnya, apakah dari kendaraannya, apakah dari hal-hal lainnya, kita nggak tahu. Maka kita menunggu, dan ini yang sedang diminta kepastian dari pihak korban, dalam hal ini keluarga. Bayangkan mereka sudah menanggung beban yang luar biasa, beban psikologi, beban material, beban dan lain sebagainya. Ya, dengan kehilangan anggota aja ini udah satu kerugian yang tidak terhingga sebenarnya, apalagi sampai 5 orang ya dalam satu rumah. Oleh karena ini duka ini jangan lagi berlarut-larut,
segera pihak-pihak tadi yang mengawasi penuntutan, pengusutan, silakan lakukan tugasnya dengan baik. Kami akan ikut memantau agar ini segera bisa tuntas, terang benderang, kita bisa melihat siapa yang bertanggung jawab. Dan yang terpenting untuk kondisi recovery ini, keluarga juga butuh uluran bantuan. Apakah itu nanti dari pihak Pemda, apakah pihak dari swasta atau pihak manapun. Ya, karena saat ini di tengah kondisi seperti ini, keluarga juga harus menanggung beban seperti ketidakpastian, ketidakjelasan ya, dan anggota keluarga yang selamat yang hari itu tidak berada di lokasi kejadian. Ya, ini ada Pak Sari dan dari anak ya, Pak Sandi ya. Nah, ini kebetulan juga posisinya kan saat ini jadinya hidup dalam kondisi yang terkatung-katung. Nah, harapannya adalah dengan pengusutan yang tuntas dan selesai, polis line ini bisa segera dibuka sehingga warga bisa berbenah, bisa ada perbaikan, bisa ada pembersihan ya. Karena juga masih banyak atau mungkin ada hal-hal yang masih bisa diselamatkan seperti surat-surat dan lain sebagainya. Dan ini yang mau dilakukan. Ya, oleh karena itu saya akan ikut memantau kejadian ini, kasus ini. Saya akan juga nanti meminta informasi dari pihak-pihak terkait, termasuk dari kepolisian, dari dinas-dinas terkait. Ya, semoga dengan ini bisa meringankan penderitaan yang dialami oleh keluarga dan sehingga kasus ini bisa segera selesai. Bang, tadi kan